bagi anak ibu kelas 6, hari ini kita bertemu kembali dengan materi kita yang baru bagian B, Gereja Persekutuan Para Kudus. Anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita dalam materi ini yang pertama adalah mampu memahami cerita kisah orang kudus dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan alasan para santo santa disebut orang kudus dalam gereja Katolik serta peran mereka dalam tradisi gereja Katolik. Nah, anak-anak ibu, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kemurahan hati para saudara yang telah menjadi santo santa sebagai orang kudus Allah. Semoga kami dapat meneladani hidup Bapak Paus Yohanes Paulus II yang telah menjadi orang kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, materi kita hari ini adalah tentang para kudus. Maka ibu akan mengajak kalian untuk menyimak kisah Bapak Paus Yohanes Paulus II menjadi seorang santo. Selamat menyaksikan. Santo Yohanes Paulus II Paus. Karol Joseph Wojtyla lahir pada 18 Mei 1920 di Wadowice, Polandia Selatan. Ayahnya juga bernama Karol Wojtyla, adalah seorang ofisir tentara Kekaisaran Habsburg Austria, dan ibunya bernama Emilia Karczorowska, seorang keturunan Lituania. Ibunya meninggal dunia pada tanggal 13 April 1929 ketika ia berusia 8 tahun. Kakak perempuan Karol, Olga, meninggal dunia pada waktu bayi sebelum kelahiran Karol. Dengan demikian, dia tumbuh dan dekat dengan kakaknya, Edmund, yang lebih tua 14 tahun dan mempunyai nama panggilan Mundek. Pada pertengahan 1938, Karol Wojtyla dan ayahnya meninggalkan Wadowice dan pindah ke Krakow, di mana dia masuk ke Universitas Jagiellonian. Sambil belajar filologi dan berbagai bahasa di universitas, dia menjadi pustakawan sukarela dan juga harus ikut serta dalam wajib militer di Legiun Akademik Resimen Infanteri ke-36 Polandia. Namun, dia penganut pasifisme dan menolak menembakkan senjata. Dia juga tampil di beberapa grup teater dan menjadi penulis naskah drama. Selama masa itu, kemampuan berbahasanya berkembang dan dia belajar dan menjadi fasih berbicara dalam 12 bahasa asing. 9 di antaranya kemudian sering dipakai ketika ia menjadi paus, yakni bahasa Polandia, Slovakia, Rusia, Italia, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Inggris, ditambah dengan pengetahuan akan bahasa Latin gerejawi. Pada usia 20 tahun, ia sudah kehilangan semua orang yang dicintainya. Ayahnya meninggal karena serangan jantung pada tahun 1941, meninggalkan Karol seorang diri. Saya tidak ada pada saat kematian ibu saya tidak ada pada saat kematian kakak saya tidak ada pada saat kematian ayah saya. Katanya menceritakan masa-masa kehidupannya ketika itu, hampir 40 tahun kemudian. Setelah kematian ayahnya, dia kemudian mulai berpikir serius untuk menjadi pastor. Pada Oktober 1942, dia mengetuk pintu Wisma Uskup Agung di Krakow dan menyatakan bahwa dia ingin belajar menjadi pastor. Tidak lama kemudian, dia mulai belajar di seminari rahasia yang dijalankan oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stefan Sapieha.
Setelah menyelesaikan pendidikan seminari di Krakow, Karol Wojtyla ditabiskan sebagai pastor pada Hari Para Orang Kudus 1 November 1946 oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stephen Sapieha. Dia kemudian berangkat untuk belajar teologi di Roma di Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas atau Pontifical International Athenaeum Angelicum. Di sana ia meraih gelar diploma teologi suci dan doktor teologi suci. Dia kembali ke Polandia pada musim panas 1948 dengan tugas pertama pastoral di desa Nigowice, 15 mil dari Krakow. Setibanya di Nigowice pada musim panen, tindakan pertama yang dilakukannya adalah berlutut dan mencium lantai. Tindakan ini diadaptasi dari kebiasaan Santo Jean-Marie Baptiste Vianney yang berasal dari Prancis, yang kemudian menjadi ciri khasnya ketika menjadi paus. Pada Agustus 1978, Paus Paulus ke-6 wafat. Karol Wojtyla saat itu sudah diangkat menjadi seorang kardinal, ikut menghadiri konklave paus yang akhirnya memilih Kardinal Albino Luciani, Kardinal Venesia, sebagai Paus Yohanes Paulus pertama. Namun tidak diduga pada tanggal 28 September 1978, hanya 33 hari setelah menjabat, Paus Yohanes Paulus pertama wafat. Kardinal Wojtyla kembali lagi ke Vatikan untuk menghadiri konklave kedua yang diadakan pada tanggal 14 Oktober, 10 hari setelah pemakaman Paus Yohanes Paulus pertama. Kardinal Wojtyla dengan tidak disangka-sangka akhirnya terpilih menjadi paus. Dia kemudian memilih nama Yohanes Paulus II untuk menghormati pendahulunya dan menerima pemilihannya dengan kata-kata, "Dengan ketaatan dalam iman Kristus Tuhanku dan dengan kepercayaan pada Bunda Kristus dan Gereja, meskipun dalam kesulitan yang besar, saya menerima." Kardinal Wojtyla menjadi paus yang ke-264 dan menjadi paus yang bukan orang Italia pertama sejak tahun 455 atau sejak 455 tahun. Dengan usia 58 tahun, dia adalah paus termuda yang dilantik sejak Paus Pius ke-9 pada tahun 1846 yang berusia 54 tahun. Selama masa kepausannya, Paus Yohanes Paulus II melakukan perjalanan ke 129 negara dan mencatat lebih dari 1,1 juta kilometer jarak perjalanan. Pada kunjungan 5 harinya ke Indonesia, tanggal 8-12 Oktober 1989, Paus Yohanes Paulus II menyinggahi Jakarta, Yogyakarta, Maumere, Dili, Timur Timur, waktu itu masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia, dan Medan. Dalam kunjungan itu, ia memimpin misa agung dan berdialog langsung dengan lebih dari 1 juta orang. Paus Yohanes Paulus II melakukan sangat banyak perjalanan dan bertemu dengan para penganut agama dan kepercayaan lain. Dia selalu mencoba mencari dasar yang sama untuk berkomunikasi, baik doktrin atau dogma. Pada Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian yang diadakan pada 27 Oktober 1986 di Assisi, dia menghimpun lebih dari 120 wakil agama dan kepercayaan serta berbagai denominasi Kristen meluangkan waktu sehari bersama untuk berpuasa dan berdoa. Paus Yohanes Paulus II mempunyai hubungan yang baik dengan Gereja Anglikan Inggris. Ia berupaya mengubur sejarah kelam saat terjadi pemisahan Gereja Inggris dan Gereja Katolik Roma yang diikuti oleh penganiayaan dan pembunuhan bagi orang-orang Katolik yang setia pada Paus di Roma. Seperti pendahulunya, Paus Paulus ke-6, ia menyebut Gereja Inggris dengan sebutan yang tercinta saudari gereja.
Ketika berkunjung ke Britania Raya, dia berkhotbah di Katedral Canterbury dan menerima Uskup Agung Canterbury dengan bersahabat dan penuh kesopanan. Paus Yohanes Paulus II membuat upaya yang cukup signifikan untuk meningkatkan hubungan antara Katolik dan Islam. Pada 6 Mei 2001, dengan penuh hormat, ia menanggalkan sepatunya, masuk ke Masjid Agung Umayyah, sebuah bekas gereja Kristen pada masa Kekaisaran Romawi Timur yang didedikasikan untuk Yohanes Pembaptis, karena diyakini dimakamkan di situ di Damaskus, Suriah, dan memberikan khotbah termasuk pernyataan. Untuk masa waktu ketika Muslim dan Kristen pernah menyinggung satu sama lain, kita perlu meminta pengampunan dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan pengampunan satu sama lain. Dia mencium Al-Quran di Suriah, sebuah tindakan yang membuatnya terkenal di kalangan Muslim, namun mengganggu banyak umat Katolik. Pada tanggal 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II hampir tewas ketika ditembak oleh Mehmet Ali Akka, seorang Muslim ekstremis Turki, kala ia memasuki lapangan Santo Petrus untuk bertemu umat. Ali Akka akhirnya dihukum penjara seumur hidup. 2 hari setelah Natal, pada tanggal 27 Desember 1983, ia menjenguk orang yang telah mencoba membunuhnya di penjara. Keduanya bercakap-cakap dan berbincang-bincang beberapa lama. Setelah pertemuan ini, ia kemudian berkata, "Apa yang kami bicarakan harus merupakan rahasia antara dia dan saya. Ketika berbicara dengannya, saya anggap ia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai sepenuhnya." Paus Yohanes Paulus II telah dikatakan berperan besar pada jatuhnya komunisme di Eropa Timur dengan menjadi inspirasi spiritual di balik kejatuhannya dan menjadi katalisator untuk revolusi damai di Polandia. Lech Walesa, pendiri Solidarność, menghargai Yohanes Paulus II yang telah memberikan keberanian pada Polandia untuk bangkit melawan komunis. Sebelum masa kepausannya, dunia terbagi dalam blok-blok. Tidak ada seorang pun tahu bagaimana keluar dari pengaruh komunisme. Di Warsawa tahun 1979, dia hanya berkata singkat, "Jangan takut," dan kemudian berdoa, "Biarlah Roh Kudus-Mu turun dan mengubah wajah bumi, tanah ini," kata Walesa. Pada Desember 1989, Yohanes Paulus II bertemu dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev di Vatikan, dan keduanya saling mengungkapkan rasa hormat dan kekaguman. Gorbachev pernah berkata, "Runtuhnya tirai besi tidak mungkin terjadi tanpa Yohanes Paulus II." Pada saat wafatnya Yohanes Paulus II, Mikhail Gorbachev berkata, "Kesetiaan Paus Yohanes Paulus II pada pengikutnya adalah contoh yang patut kita semua tiru." Pada 31 Maret 2005, Yohanes Paulus II mengalami septic shock, sebuah gejala penyebaran infeksi dengan demam tinggi dan tekanan darah turun. Ia mendapat pengawasan medis dan juga menerima sakramen penguatan. Sabtu 2 April 2005, Yohanes Paulus II mengucapkan kata terakhirnya dalam bahasa Polandia, yang berarti, "Biarkan aku pergi ke rumah Bapa," kepada pendampingnya, dan mengalami koma sekitar 4 jam kemudian. Paus Yohanes Paulus II meninggal di apartemen pribadinya 46 hari sebelum ulang tahunnya ke-85. Yohanes Paulus II dibeatifikasi oleh penggantinya, Paus Benediktus ke-16, pada 1 Mei 2011. Misa Kerahiman Ilahi dalam Oktav Paskah dan awal bulan Rosario. Tanggal 1 Mei juga dirayakan di bekas negara-negara komunis seperti Polandia dan beberapa negara Eropa Barat sebagai May Day atau Hari Buruh
dan Paus Yohanes Paulus II sangat dikenal dalam banyak hal, termasuk kontribusinya dalam keruntuhan komunisme Eropa Timur dengan damai, dan juga terbukti kebenarannya oleh kesaksian bekas Presiden Soviet Gorbachev pada saat wafatnya Yohanes Paulus II. 4 tahun kemudian, pada 27 April 2014, ia dikanonisasi oleh Paus Fransiskus. Baik anak-anak ibu, sebagai pendalaman atau rangkuman kita dari materi kita, yaitu pada dasarnya kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan berkat iman kita kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus, terlebih-lebih Allah Bapa. Maka gereja sebagai persekutuan para kudus menunjukkan kesatuan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Paus Yohanes Paulus II adalah seorang santo atau orang kudus yang berkat imannya akan Kristus dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Paus Yohanes Paulus II menghadirkan gereja sebagai jalan keselamatan dan kekudusan yang tak terikat pada satu suku bangsa, namun terbuka secara umum yang disebut dengan universal. Ketika kita merasa lapar, pasti kita mengambil sepotong roti dan mengucap syukur kepada Allah atas roti kami hari ini dalam Injil Matius bab 6 ayat 11. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah roti hidup, maka firman Allah harus menjadi yang utama bagi manusia. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Allah memberikan makanan sebagai kekuatan mereka menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Allah menurunkan manna di gunung Sinai. Manna artinya roti keju seperti ketumbar rasa madu, juga burung puyuh sebagai lauknya. Maka dalam perjanjian baru, tradisi Israel itu dilanjutkan dengan mengimani bahwa Yesus adalah roti tak ternilai lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah anak-anak ibu, mana itu adalah roti keju seperti ketumbar yang rasanya seperti kue madu. Maka alasan seseorang itu disebut sebagai santo atau santa adalah karena imannya yang dimiliki akan Tritunggal, mampu mengadakan setidaknya 2 mujizat dengan berdoa. Selain itu harus melewati beberapa tahap juga. Awalnya yang pertama disebut sebagai servant of God, yaitu hamba Allah. Lalu venerable, yang artinya yang terhormat. Lalu beato atau beata, beata untuk laki-laki, beata untuk perempuan, yang artinya terberkati. Dan akhirnya santo atau santa, yang artinya orang kudus Allah. Maka santo sebutan untuk laki-laki dan santa sebutan untuk saudara perempuan. Peran mereka sangat penting, yaitu gereja berdoa dengan pengantaran Yesus Kristus kepada Allah untuk mengabulkan doa semua orang beriman di dunia ini. Inilah yang menunjukkan gereja sebagai persekutuan para kudus. Nah anak-anak ibu, inilah rangkuman dalam pendalaman kita hari ini, bahwa santo adalah sebutan untuk saudara kudus laki-laki dan santa saudara kudus perempuan. Baik anak-anak ibu, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami telah menyelesaikan pelajaran kami hari ini tentang gereja sebagai persekutuan para kudus. Dampingilah kami supaya kami meneladani hidup kudus seperti para kudus-Mu, terlebih-lebih Bapak Paus Yohanes Paulus II. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu yang terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Silakan catat bagian pendalaman dan rangkuman di dalam buku catatan agamamu dan kirimlah itu di Google Classroom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.